Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Tujuan Kristus Memerdekakan Manusia. Kita sudah dimerdekakan bukan hanya dari penjajahan bangsa penjajah, ya, ada beberapa bangsa yang menjajah kita, namun kita juga sudah dimerdekakan dari penjajahan dosa, dari iblis, dan dari penjajahan kuasa dunia ini. Dan hari ini saya membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kisah 10 tulah yang Allah buat dan Allah kerjakan di tanah Mesir sebagai tindakan untuk membebaskan umat-umatnya dari perbudakan Mesir. Dan nanti kita akan melihat relevansinya bagi kehidupan Kristen di alam kemerdekaan di negara kita yang kita cinta ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan apa maknanya bagi kita hari ini? Itu yang akan kita renungkan. Next, kita akan membaca satu ayat pertama di dalam Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Keluaran pasal yang kelima. Pembacaan kita hari-hari ini sedang dari kitab Keluaran, ya. Jadi saya waktu membaca, saya menikmati pembacaan. Saya mendapat hal-hal yang spesial dari Tuhan waktu membaca kisah 10 tulah di Mesir. Dan saya kira tanpa kebetulan juga berkaitan dengan hari ini kita memperingati proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-24 kita baca bersama 3, ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Salah satu tema yang paling menonjol dalam ayat ini, gagasan tentang kuasa dan kedaulatan Tuhan dengan tangan yang kuat. Bahkan diulang sampai 2 kali. Dengan tangan yang kuat Allah membebaskan umatnya dari Mesir melalui berbagai cara. Ya, di Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, next. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Jadi bukan hanya tangan yang kuat, tapi juga tangan yang diacungkan, tangan yang diulurkan untuk menolong umatnya, dan dengan hukuman yang berat. Allah menimpakan 10 tulah di negeri Mesir sebagai hukuman yang berat atas perbudakan yang mereka lakukan terhadap bangsa pilihan Allah, terhadap orang-orang Ibrani yang pada waktu itu ada di tanah Mesir. Setelah kematian Yusuf, maka bangkitlah seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf dan keturunan Israel yang ada di negeri itu. Karena perkembangan orang-orang Israel yang begitu pesat secara jumlah, maka kehadiran mereka membuat bangsa-bangsa Mesir takut. Itu sebabnya kemudian Firaun mengumumkan kerja rodi, kerja paksa, dan itu sangat membuat orang-orang Israel, orang-orang Ibrani yang ada di tanah Mesir mengalami penderitaan. Tapi Allah bekerja dan membebaskan umatnya. Dan tema pembebasan di dalam Alkitab itu bukan hanya dalam kisah ini, dalam sepanjang sejarah Alkitab. Bahkan sampai kepada penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah turun tangan untuk membebaskan umatnya dari dosa. Dan pada akhirnya, pada puncaknya nanti, kita juga akan dibebaskan dari kuasa maut melalui kebangkitan orang-orang mati, untuk selanjutnya kita dibawa ke dalam kekekalan. Tangan yang kuat,
Tangan yang teracung dalam ayat-ayat ini melambangkan kuasa dan otoritas Allah, serta kemampuannya untuk mengendalikan penguasa-penguasa, untuk mengendalikan raja-raja, untuk mengendalikan bangsa-bangsa. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa melawan. Kita berdoa, biarlah Tuhan turun tangan atas bangsa kita, menjamah hati para penguasa di negeri ini, pengambil kebijakan di negeri ini, menjamah mereka yang ada dan duduk sebagai anggota dewan, baik dari tingkat pusat sampai di daerah, menjamah presiden, wakil presiden, menteri, para gubernur, bupati, wali kota. Kalau Allah sudah bekerja, Allah sudah mengulurkan tangannya, mengacungkan tangannya, ketika Allah sudah membuka pintu bagi umat-umatnya, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Mengapa Allah membebaskan orang Israel dari Mesir dan maknanya bagi kehidupan kita hari ini. Saya akan mulai hal yang pertama dari Keluaran pasal yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, 15 dan 16. Dan ini saya angkat dari kisah tulah yang pertama, tulah air menjadi darah. Keluaran 7 ayat 14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Alasan pertama kenapa Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, alasan pertama adalah agar orang-orang Israel beribadah kepadanya. Dan ini juga alasan yang sama mengapa Allah Bapa mengirimkan kepada kita putranya yang tunggal, firman-Nya yang kekal, yang kemudian menjadi manusia, Tuhan kita Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Tujuannya adalah agar manusia beribadah kepadanya. Pesan ini diulang-ulang. Kalau kita membaca 10 tulah, beberapa kali Allah berbicara. Memang ada tulah yang Allah nggak bicara melalui Musa, langsung dikerjakan saja, langsung dilakukan saja. Tapi beberapa kali sebelum tulah itu terjadi di Mesir, Allah mengutus Musa dan Harun untuk berbicara kepada Firaun, bebaskanlah umatku pergi. Lepaskanlah mereka supaya mereka pergi beribadah kepadaku. Ini pesan yang sangat kuat yang saya dapatkan dari kisah 10 tulah. Allah membebaskan orang-orang Israel supaya mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Dan tempat beribadahnya bukanlah di Mesir. Sekalipun pada waktu itu Firaun bersikeras. Setelah terjadi 3 tulah di tanah Mesir. Tulah pertama air menjadi darah. Tulah kedua katak. Tulah ketiga nyamuk. Maka terjadilah tulah keempat, lalat pikat. Tulah pertama masih bisa ditiru oleh ahli-ahli jampi yang ada di tanah Mesir. Demikian juga dengan tulah kedua. Tulah ketiga pun mereka tiru. Tapi tulah keempat, ahli-ahli jampi Mesir tidak lagi bisa menirunya. Lalu mereka berkata, inilah tangan Tuhan yang kuat.
Pegawai-pegawai Firaun mulai membujuk Firaun supaya kemudian Firaun membebaskan orang Israel. Tapi Firaun mencoba untuk membujuk Musa, dan dalam Keluaran pasal yang ke-28 ayat 25 Firaun berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tuhan memerintahkan mereka meninggalkan Mesir, pergi ke tanah perjanjian, pergi ke Yerusalem, supaya di sana mereka mendirikan rumah bagi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun ingin agar mata dan hati orang Israel tetap terikat ke Mesir. Itu sebabnya dia berkata kepada Musa, "Tidak usah pergi dan tinggalkan negeri ini. Kamu bisa beribadah kepada Tuhan Allahmu di negeri ini. Persembahkan saja korban kepada Allahmu di negeri ini." Firaun ingin mencegah Israel pergi ke padang gurun menuju ke tanah yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Firaun ingin agar hati mereka tidak meninggalkan Mesir, sehingga selama mereka ada di Mesir, Firaun bisa memperbudak mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara rohani Firaun adalah gambaran dari kuasa dunia ini, gambaran dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang mencoba membujuk kita agar kita tidak meninggalkan sistem dunia, agar kita tidak meninggalkan nilai-nilai dunia, agar kita tidak meninggalkan Mesir, agar kita tidak meninggalkan sistem yang memperbudak kita di dalam dosa. Dia mencoba mengarahkan hati kita dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara, dengan bujukan, dengan rayuan, dengan harta kekayaan, dengan tahta, dengan nafsu seksual, dengan wanita, supaya orang-orang yang tadinya sudah ditebus oleh Kristus, sudah dipanggil untuk menjadi umat-umatnya, tetap tinggal dalam sistem dunia, sehingga iblis bisa terus-menerus memperbudak kita. Menjawab Firaun, Musa berkata, "Tidak mungkin." Ayat yang ke-26. Tidak usah loncat dulu, ikutin aja ya. "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Tapi apa kata Firaun? "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya," perhatikan ini, "janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku." Ketika sistem dunia gagal untuk menahan kita, dunia kelihatannya menjadi lembek. Sistem dunia ini masuk ke dalam gereja, kelihatannya rohani. Firaun berkata apa? "Berdoalah untuk aku." Sungguhkah karena dia percaya kepada Allah orang Israel? Tidak. Dia hanya ingin memperbudak orang-orang Israel yang ada di Mesir. Lalu dengan tipu muslihat dia berkata apa? "Berdoalah untuk aku, kita kawan kok." Demikian iblis, kalau tidak berhasil menahan kita di dalam kegelapan, maka dia akan mencoba membawa kita ke wilayah abu-abu. Udahlah, enggak usah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Gak usah sungguh-sungguh. Sekali-sekali gak kebaktian gak apa-apanya. Tuhan pun maklum. Sekali-sekali gak usah dulu aktif pelayanan. Tuhan pun maklum.
Firaun berkata apa? Oke, kamu boleh pergi beribadah, tapi jangan terlalu jauh. Oke, nggak apa-apa pelayanan, tapi jangan terlalu jauh lah pelayanannya. Nggak usah serius sekali. Nggak apa-apa ikut Yesus, tapi jangan terlalu dalam ikut Yesusnya. Jangan terlalu serius. Tapi Tuhan memimpin orang Israel untuk beribadah di negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Dia mau mereka keluar dari Mesir, supaya mereka pergi ke tanah Kanaan dan mendirikan rumah baginya di sebuah kota yang disebut sebagai kota Yerusalem. Belum, Arnis. Ya. Masih poin yang pertama. Tuhan memimpin umatnya beribadah di negeri yang ditentukannya bagi mereka. Dan kalau orang-orang Israel ditebus supaya beribadah di kota Yerusalem, kita pun ditebus oleh Allah supaya kita beribadah kepada Dia di sebuah kota yang kudus kelak di dalam kekekalan, di Yerusalem baru. Itu sebabnya kita tidak boleh terpikat dengan sistem dunia ini. Sistem dunia ini biasa-biasa saja bagi kita. Tidak boleh dunia ini menjadi yang terutama dan luar biasa. Kenapa? Karena Allah akan membawa kita beribadah kepadanya di dalam kekekalan di Yerusalem yang baru. Iblis mencoba untuk mengikat kita dengan dunia ini. Iblis mencoba untuk membuat kita cinta dengan dunia ini. Dan kalaupun ikut Tuhan, iblis berkata apa? Jangan jauh-jauh. Jangan terlalu serius. Tapi dengar Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus menebus kita untuk jadi orang Kristen yang radikal. Radikal bukan maksudnya menganiaya orang lain. Radikal maksudnya radikal ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Diberkati Yesus. Menderita Yesus. Sehat setia kepada Yesus. Sakit pun setia kepada Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus selamanya Yesus. Yesus ingin membawa kita ke kota yang kekal, ke Yerusalem yang baru, dan di sanalah kita akan beribadah kepadanya selama-lamanya. Masih dalam hal yang pertama, Kristus membebaskan kita untuk beribadah. Ya. Beribadah di negeri yang ditunjukkannya. Yang kedua, ya, Keluaran 10 ayat yang ke-11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Mereka mau keluar. Firaun tawarkan jangan jauh-jauh. Tadi ditawarkan yang pertama apa? Di negeri ini saja. Karena Musa ngotot, okelah Musa, aku biarkan kamu pergi, tapi jangan jauh-jauh. Tapi Musa berkata tidak bisa, kami harus pergi 3 hari perjalanan jauhnya. Nggak bisa mengikuti yang kamu bilang jangan jauh-jauh. Firaun tarik ulur lagi. Dia berkata apa? Oke, kamu boleh pergi, tapi tidak semuanya boleh pergi. Hanya yang bapak-bapak saja. Hanya yang laki-laki saja. Istrimu dan anak-anakmu semuanya beserta dengan hewan ternakmu harus tetap tinggal di negeri ini. Kenapa? Karena Firaun ingin orang Israel kembali ke negerinya, ke Mesir. Inilah sistem Firaun. Mesir ingin agar orang Israel tidak utuh datang kepada Tuhan selengkap keluarganya. Suami istri bersama dengan anak. Yang laki-laki saja yang boleh pergi.
Tapi Allah menginginkan next agar orang Israel beribadah di dalam keutuhan keluarga. Suami sungguh-sungguh ikut Tuhan. Istri sungguh-sungguh ikut Tuhan. Anak-anak pun sungguh-sungguh ikut Tuhan. Untuk itulah kita ditebus oleh Kristus. Itu sebabnya kalau keluarga saudara belum utuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau bahkan belum mengenal Tuhan, perangilah spirit Mesir ini. Perangilah spirit Firaun ini. Firaun yang berkata, oke, boleh beribadah, tapi jangan semua ya. Yang suami aja beribadah. Nah, kalau sekarang agak terbalik. Boleh beribadah, tapi istri-istri saja yang ibadah. Ya, istri-istri saja yang sungguh-sungguh. Biar perempuan saja yang memenuhi gereja. Suami-suami tetaplah bekerja. Kerjakanlah pekerjaanmu. Nanti kalau kamu gak kerja, gak cukup kebutuhan keluargamu. Biar istrimu saja yang ke gereja. Biar istrimu saja yang melayani Tuhan. Kamu fokus kerja. Itu nilai-nilai Mesir. Itu sistem dunia. Tapi yang Kristus inginkan, suami sungguh-sungguh rajin ibadah, rajin ikut Tuhan, istri juga demikian, anak-anak juga demikian. Allah membebaskan kita supaya kita beribadah kepadanya. Dan cabang yang kedua, beribadah dalam keutuhan keluarga kita. Mari doakan ini, supaya orang tua kita datang kepada Tuhan. Yang belum sungguh-sungguh, boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Suami-suami, di sini ada suami-suami kita yang, bapak-bapak kita di sini yang masih kurang sungguh-sungguh. Istrinya sungguh-sungguh, bapaknya yang kurang. Kita berdoa ya, supaya selengkap Tuhan menyelamatkan istri, Tuhan menyelamatkan anak-anak, Tuhan juga menyelamatkan kepala keluarga suami. Beribadah dalam keutuhan keluarga. Dan Allah juga memanggil kita untuk beribadah. Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Kita baca bersama selanjutnya 3 ayat. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Kali ini Firaun coba ulur lagi. Okelah kalau kamu ngotot. Keluargamu lengkap, ayah, ibu, anak, suami, istri, dan keturunanmu semua. Silakan pergi 3 hari seperti yang kalian bilang. Beribadahlah kepada Allah kalian di padang gurun. Tapi ingat, hewan ternakmu, kambing, domba, lembu, sapimu harus tinggal. Kenapa begitu? Yesus berkata begini, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Firaun tidak ingin hati orang Mesir meninggalkan tanah Mesir. Firaun ingin mengikat hati orang-orang Israel. Dan cara terakhir yang dia upayakan apa? Dengan menahan harta benda orang Israel. Harta bendamu, hewan ternakmu harus tinggal. Kalau kamu mau ibadah, pergi sana. Kalian sudah membuat kami menderita, pergi sana. Tapi jangan bawa-bawa hartamu. Hartamu harus tetap tinggal di negeri ini. Firaun ingin kita setengah-setengah kepada Tuhan. Tapi Kristus menebus kita, next, agar kita beribadah dengan sepenuh hati. Sebab kalau hartanya nggak kebawa, nggak ikut dibawa keluar, maka hatinya tidak akan penuh. Seperti istri Lot, ingat kisah istri Lot? Kenapa dia menoleh ke belakang?
Karena banyak harta mereka di Sodom dan Gomora. Dan harta itu tidak sempat mereka bawa pergi. Mereka hanya bisa pergi dengan membawa pakaian yang ada di tubuh mereka. Tidak sempat membawa harta benda. Dan karena demikian banyaknya, ingat kenapa Lot berpisah dengan Abraham. Karena begitu banyaknya hewan ternak mereka. Karena begitu banyaknya kekayaan dan padang pengembalaan yang ada pada waktu itu tidak cukup. Maka kemudian mereka berpisah. Lalu Lot mengarahkan matanya ke lembah Yordan. Di sana berlimpah air. Maka saya pastikan bahwa di Sodom dan Gomora, di tempatnya di lembah Yordan itu, kekayaan Lot bertambah-tambah. Semakin kaya dan semakin kaya. Tapi waktu malaikat Tuhan menuntun mereka keluar dari Sodom dan Gomora, malaikat itu berkata apa? Jangan menoleh ke belakang. Larilah, tinggalkanlah kota ini, sebab kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Tetapi istri Lot yang hatinya terikat kepada harta menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Iblis ingin orang-orang percaya hatinya itu hati tiang garam. Ya. Tubuh di gereja, tapi hati entah kemana. Allah ingin kita beribadah sepenuh hati. Itu sebabnya jangan hanya tubuh saudara yang beribadah kepada Tuhan. Harta saudara pun harus dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah ini yang berat. Ialah Tuhan, kekuatanku, pikiranku, akal budiku. Apa yang ada di tubuhku ini, tenagaku, ku persembahkan untuk Tuhan. Tapi jangan minta dompetku. Berat Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang mau beribadah kepada Tuhan dengan kekuatannya, dengan pikirannya, dengan akal budinya. Tapi dia gak mau dompetnya ikut-ikutan ibadah. Secukupnya sajalah isi dompet ini ikut beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita menyembah Dia di dalam totalitas. Kalau kita bilang seluruh hidupku milik Tuhan, itu termasuk harta kita. Amin? Iya kan? Kan dengan uang itu kita hidup. Dengan penghasilan kita makan. Kalaupun kita bilang seluruh hidupku milik Tuhan, bukannya diminta dirampok Tuhan kita. Sini semua hartamu itu, supaya kamu kere, miskin, enggak. Tapi Tuhan mau kita belajar beribadah kepadanya, juga bersama dengan harta kita. Jangan hanya pikiran kita, jangan hanya tubuh kita, jangan hanya akal budi kita, tapi harta kita juga. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya Yesus berkata, simpanlah hartamu di sorga, supaya hatimu terarah ke sorga. Tapi banyak orang lebih suka menyimpan hartanya di bumi ini. Makanya hatinya terus ke bumi ini. Allah ingin kita beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Dan itu berarti juga harta benda kita harus ikut beribadah kepada Tuhan. Mobil kita harus ikut beribadah kepada Tuhan. Waktu syukuran mobil baru Pak Jenny, ku bilang, Pak, mobil itu sebenarnya perkara kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, materi itu perkara kecil. Siapa yang setia perkara kecil diberi perkara besar. Perkara besar itu bukan dikasih rumah, dikasih mobil, naik pangkat, bukan itu perkara besar dalam Alkitab. Hal-hal seperti itu dalam Alkitab itu perkara kecil. Yang perkara besar itu adalah kerajaan Allah. Kehendak Allah yang ditaati. Saya bilang, Pak, ada mobil, itu berarti ada tanggung jawab yang baru, ada hal yang baru. Berarti mobil Bapak pun harus ikut ibadah. Mobil Bapak harus ikut jemput-jemput orang, antar orang supaya komsel. Saya bilang begitu.
Bukan saya bilang kasih mobilmu itu sama pendeta, enggak begitu ku bilang. Enggak ada ku bilang gitu kan Pak, enggak. Tapi mobilnya harus ikut ibadah. Hari ini datang pakai motor atau mobil Pak? Pakai mobil ya, itu namanya mobilnya ikut ibadah. Ya walaupun diparkir di bawah gitu ya, ikut ngantar. Mari pergunakan apa yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, ya, dua hal saja hari ini. Hal yang kedua, mengapa Allah membebaskan orang Israel dari Mesir? Yang kedua, agar dunia mengenal Allah. Yang pertama tadi, agar manusia beribadah kepadanya. Agar manusia beribadah kepadanya. Beribadah di negeri yang ditentukannya, beribadah dalam keutuhan keluarga, dan beribadah dengan sepenuh hati. Ikut harta-hartanya. Yang kedua, mengapa Allah membebaskan orang Israel dari Mesir? Agar dunia mengenal Dia. Keluaran 7 ayat yang ketiga. Tetapi aku mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir, dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 5, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ya. Tuhan mau mereka mengenal Allah, ya, bahwa akulah Tuhan. Sebab orang Mesir percaya kepada banyak dewa. Mereka menyembah dewa-dewi, nanti saya perkenalkan beberapa dewa-dewi sesembahan orang Mesir. Tapi Allah membebaskan orang Israel supaya bangsa Mesir termasuk orang Israel tahu bahwa akulah Allah yang sejati. Bahwa akulah Allah yang benar. Keluaran pasal 7 ayat 17. Sebab itulah beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil. Dan air itu akan berubah menjadi darah. Itulah yang pertama itu terjadi. Katanya supaya Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Next, supaya dunia mengenal Tuhan yang benar. Di dunia ini banyak sistem kepercayaan dan banyak agama. Dan masing-masing agama klaim Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Tapi Allah membebaskan orang Mesir dan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Supaya dunia tahu bahwa Yesuslah Allah yang benar. Amin. Amin. Supaya dunia tahu dan kita pun tahu bahwa Yesuslah Allah yang benar. Kenapa Yesus Allah yang benar? Penjelasannya simpel. Allah punya banyak sifat. Dua diantaranya Allah adil dan Allah kasih. Keadilan menuntut hukuman terhadap pelanggaran. Dan upah dosa adalah maut. Tapi kasih menuntut pembebasan orang-orang yang berdosa. Di satu sisi Allah harus menghukum. Tapi di sisi yang lain Allah ingin membebaskan, ingin mengasihi. Bagaimana kasih dan keadilan bisa bertemu? Kalau kasih dan keadilan tidak bertemu, bentrokan, siapapun yang disembah sebagai Allah bukanlah Allah. Ada seorang jenderal yang mengeluarkan peraturan pada waktu itu masa perang, namanya Jenderal Samila dari Rusia. Dia sedang menggalang kekuatan rakyat untuk revolusi dan menggulingkan kekaisaran Rusia yang kejam. Tapi karena peperangan yang begitu lama,
mereka kehabisan stok makanan. Samila keluarkan kebijakan, makanan dijatah. Tapi namanya perang, makanan dijatah, tentara kelaparan, dan akhirnya banyak yang pergi mencuri ke gudang persediaan. Samila begitu marah, lalu dia keluarkan satu keputusan hukum. Siapa yang mencuri akan dicambuk 50 kali. Dan ini cambuk seperti cambuk yang dipakai ketika kita nonton film Passion of the Christ. Kalau dicambuk 50 kali, pasti mati. Ini hukuman mati menyiksa pelan-pelan. Karena keputusan yang begitu keras, banyak yang takut dan tidak lagi berani mencuri. Tapi beberapa waktu kemudian terjadi kehebohan. Kenapa? Karena ada kasus pencurian. Samila marah, tangkap, cari tahu siapa pencurinya. Dan akhirnya pencurinya ketemu. Ketika pencurinya ketemu, seorang prajurit melapor, "Jenderal, pencuri sudah ketemu, tapi mohon kebijaksanaan, dibebaskan saja, karena yang mencuri adalah seorang ibu yang sudah tua." Tapi Samila berkata, hukum adalah hukum, siapapun yang melanggar harus menerima konsekuensi. Besok ibu tua itu akan dieksekusi. Tapi dia penasaran, siapa ibu-ibu tua yang berani mencuri? Padahal aturan yang dia keluarkan, hukumnya begitu keras. Dia masuk ke ruang tahanan dan dia terkejut bahwa yang ada di dalam tahanan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Samila ada dalam dilema. Di satu sisi dia mengasihi ibunya, tapi di sisi yang lain dia harus bertindak adil. Tidak boleh dia bebaskan ibunya atas dasar hubungan darah dan keluarga. Orang-orang mulai mengamati apa yang akan diputuskan oleh Samila. Ada yang berkata, jangan jadi anak durhaka, dia ibumu, bebaskan. Tapi ada juga yang berkata, jangan mentang-mentang ibumu kamu bebaskan. Saat eksekusi tiba, akhirnya Samila temukan satu cara, tapi harganya mahal. Dia berkata, semua rakyat yang kupimpin kalian harus mengerti bahwa hukuman ini atas nama keadilan akan tetap berjalan. Tapi kalian juga harus tahu bahwa aku adalah seorang anak yang mengasihi ibuku. Itu sebabnya demi keadilan, tapi juga demi kasihku kepada ibuku, akulah yang akan menanggung hukuman cambuk ini. Maka kasih dan keadilan hanya bisa dipertemukan oleh satu hal. Apa itu? Pengorbanan. Sejauh kita mengetahui agama-agama di dunia, tak ada satupun Allah yang berkorban, dan pengorbanan itu harus melalui kematian, sebab upah dosa adalah maut. Tak ada satupun Allah yang disembah oleh umatnya yang mati berkorban bagi umat-umat yang menyembah selain Tuhan Yesus Kristus. Justru kematiannya di atas kayu salib itu adalah bukti bahwa dia adalah Allah yang mempertemukan kasih dan keadilan. Bukti bahwa dia adalah Allah yang kasih sekaligus adil. Bukti bahwa dia adalah Allah yang benar, Allah yang sejati. Maka Kristus naik ke atas kayu salib, mati disalibkan untuk memerdekakan kita dari dosa, untuk membuktikan kepada dunia ini bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Katakan amin. Dunia juga perlu mengenal Allah. Keluaran 8 ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, ini waktu tulah lalat pikat. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Seluruh Mesir dilanda oleh lalat pikat. Tidak terkecuali istana Firaun. Tapi tempat umatnya berada, tanah Goshen, aman. Tidak disentuh oleh wabah lalat pikat itu sama sekali. Dan apa tujuan Allah melakukannya? Supaya bangsa Mesir tahu bahwa aku ada di negeri ini. Saudara ini kasih Tuhan, untuk apa Yesus menebus kita? Supaya dunia tahu bahwa Allah ada di Indonesia. Amin. Supaya kita tahu bahwa Tuhan juga hadir di kota Medan.
supaya kita tahu bahwa Tuhan juga hadir di Titipapan. Apa bukti kehadiran Tuhan di Titipapan? Saya dan saudara, kita yang ada di sini adalah bukti karya Roh Kudus yang bekerja di kota ini. Sebab Alkitab berkata, tidak satu pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara hari ini kita ada di tempat ini berkumpul sebagai umat yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya Roh Kudus bekerja di kota kita. Roh Kudus bekerja di Titipapan, Roh Kudus bekerja di Indonesia. Yang kita perlu doakan adalah supaya pekerjaan Roh Kudus dimanifestasikan dengan lebih dahsyat lagi, dengan lebih kuat lagi, dan menjangkau lebih banyak orang bagi kemuliaannya. Katakan amin. Allah membebaskan orang Israel dari Mesir juga supaya dunia mengenal kuasanya yang hebat. Keluaran 9 ayat 15. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, hai Firaun, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Kenapa enggak langsung tulah anak sulung mati? Supaya langsung saja Firaun menyerah. Kenapa harus ada 10 tulah? Sebab Allah ingin memperlihatkan kekuatannya. Allah ingin memamerkan kedahsyatannya. Allah ingin memamerkan kebesarannya kepada orang-orang Mesir. Kadang-kadang Allah izinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan umatnya karena Allah ingin memamerkan kuasanya bagi dunia. Amin. Ada orang yang buta sejak lahirnya. Mereka bertanya, ini dosa siapa? Dosa dia atau dosa bapak emaknya? Yesus berkata, bukan karena bapak mamanya, bukan karena dia, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui dia. Kadang-kadang Allah izinkan masalah penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, supaya Allah boleh memakai hidup kita untuk memamerkan kehebatan dan kuasanya yang dahsyat. Katakan amin. Katakan amin. Dan pada akhirnya, Keluaran 12 ayat 12, kita akan baca bersama. 3, ya, sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, ini tulah ke-10. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Supaya dunia mengenal Allah. Dan pada akhirnya Allah mempermalukan semua Allah palsu yang disembah oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Beberapa sudah tahu, saya sudah pernah sampaikan, tapi beberapa mungkin baru dengar hari ini. Tahukah saudara bahwa 10 tulah itu bukan sekedar hukuman biasa, bukan sekedar peristiwa-peristiwa ajaib yang Allah kerjakan untuk membebaskan umatnya, tapi 10 tulah juga adalah hukuman dan perkara ajaib yang Tuhan kerjakan di tanah Mesir untuk mempermalukan dewa-dewi yang disembah oleh orang Mesir, dan untuk menunjukkan bahwa dewa-dewi yang mereka sembah tidak berkuasa di hadapan Allah semesta alam yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tulah pertama, tulah air menjadi darah. Lihat ke depan, tulah ini untuk mempermalukan dewa Hapi. Dewa Hapi itu dewa sungai Nil yang dianggap sebagai sumber kehidupan dan kesuburan. Dewa penjaga sungai Nil tidak bisa menjaga sungai Nil. Kenapa? Seluruh sungai Nil berubah menjadi darah. Ini juga untuk mempermalukan dewa Hnum, dewa penjaga sungai Nil. Dua dewa penjaga sungai Nil ini dipermalukan oleh Allah melalui tulah pertama, tulah air menjadi darah. Orang Mesir juga menyembah Heket, dewi kesuburan yang berbentuk kepala katak.
Itu sebabnya Allah melepaskan katak-katak keluar dari sungai Nil. Sampai Firaun pun dipanjatin sama katak. Ampun-ampun dia. Heket bagi orang Mesir adalah simbol kesuburan. Heket adalah dewi kesuburan. Simbol kehidupan, kesuburan. Justru bagi Mesir berubah jadi malah petaka. Allah sedang mempermalukan dewa kata, dewa Heket yang bagi orang Mesir simbol kesuburan. Dewa kesuburan orang Mesir. Dengan tulah yang kedua, katak. Tulah yang ketiga, Allah mengubah debu tanah yang ada di Mesir menjadi nyamuk. Bayangkan, banyaknya debu, banyaknya nyamuk. Sehingga seluruh Mesir ditutupi dengan nyamuk. Kami di kamar atas harus pakai kelambu, nyamuknya nggak terlalu banyak, itu pun menderita kalau nggak pakai kelambu. Bayangkan saudara, bagaimana kalau udara ini penuh dengan nyamuk. Saudara mau semprot baygon pun nggak habis-habis nyamuknya. Sebab dari debu tanah tercipta terus nyamuk yang baru. Allah sedang menghantam Geb, dewa bumi yang disembah oleh orang Mesir. Kenapa? Karena nyamuk ini muncul dari debu tanah. Dan Allah juga sedang mempermalukan Set. Set dewa debu tanah dan dewa gurun, sesembahan orang Mesir. Jadi gurun dan debu tanah itu ada dewanya, namanya dewa Set. Ini pun dipermalukan oleh Allah. Melalui itulah nyamuk yang muncul dari debu tanah. Orang Mesir juga punya dewa pelindung kesucian dan kesehatan. Nama dewanya dewa Watchit. Agak unik namanya ini ya. Watchit. Tapi dewa yang dianggap pelindung kesehatan, Watchit justru membuat penyakit. Sehingga mereka jadi acit naik. Ada lalat pikat. Lalat itu kan simbol dari kejijikan, kebusukan. Di mana ada yang busuk, di situ ada lalat. Padahal Watchit ini adalah dewa kesucian. Apa yang dianggap sebagai ritual kesucian justru akhirnya menimbulkan kebusukan di tanah Mesir. Lalat pikat akhirnya membuat Firaun tadi agak mundur. Dia bilang, okelah pergilah, tapi jangan terlalu jauh. Ini gara-gara lalat pikat. Tulah kelima, sampar pada ternak. Orang-orang Mesir punya dewa yang berbentuk hewan ternak. Pertama dewa Apis, ini dewa lembu jantan. Dewa yang berbentuk lembu jantan. Yang kedua Hathor, ini dewi berbentuk sapi. Dan yang ketiga Nephis, ini dewa yang berbentuk lembu jantan Heliopolis. Tetapi ketiga dewa yang berbentuk ternak ini dipermalukan oleh Allah. Karena seluruh ternak yang ada di tanah Mesir kena penyakit sampar dan akhirnya mati. Hanya ternak orang Israel yang ada di tanah Goshen yang tidak tersentuh oleh wabah sampar pada ternak ini. Tulah keenam, ada barah, ada borok, ada bisul yang pecah. Firaun pun kena bisul ini. Ada bisul pecah di wajahnya, ada bisul pecah di bokongnya, kalau udah bokong biasa lah ya. Tapi di mana-mana ada bisul pecah, ada barah di sekujur tubuhnya. Ini menghantam Sekhmet, dewi penyembuh penyakit yang dipercaya oleh orang Mesir. Imhotep, dewa kedokteran, dan Isis, dewi kesehatan. Ini semua dewa-dewi medis ini dalam kepercayaan orang Mesir. Tapi dewa-dewi mereka tidak bisa menyembuhkan mereka. Lalu tulah yang ketujuh, hujan es. Ini menghantam Nut, dewi langit, Su, dewa udara, dan Tefnut, dewi kelembaban.
mendadak cuaca menjadi ekstrim gak nentu. Ada hujan es tapi bercampur dengan api. Dan juga mempermalukan Set, dewa kekacauan, badai, dan dewa gurun. Lalu tulah yang ke-8, belalang. Ini mempermalukan kembali Set dan Neper. Neper itu dewa panen. Semua hasil panen yang masih tertinggal. Kalau baca tulah, hujan es itu ada yang mati tapi ada yang baru tumbuh, jadi masih diam di dalam tanah. Karena hujan es, karena masih sembunyi benihnya di dalam tanah, nggak mati. Tapi setelah hujan es, mereka keluar. Benih itu tumbuh, sehingga masih ada makanan di Mesir. Lalu datanglah belalang dan menghabisi semua tumbuh-tumbuhan. Sehingga orang Mesir tidak punya tumbuh-tumbuhan yang bisa dipanen. Ada dewa yang mereka percaya bisa menjaga panen mereka. Tapi belalang menghancurkan, mempermalukan dewa Neper, dewa panen yang dipercaya oleh orang-orang Mesir. Next. Ya. Next. Selanjutnya Ra. Dalam film Superbook diceritakan di sana bahwa setelah berlalu 8 tulah, maka Firaun memanggil dewa tertinggi sesembahan orang Mesir. Apa itu? Dewa matahari. Ya Ra, dewa matahariku, lepaskanlah kami dari Allah gembala ternak ini. Maksudnya Allahnya Musa. Lepaskanlah kami dari mereka. Ya Ra, dewa matahari, tolonglah kami. Tapi di seluruh Mesir, dewa matahari dipermalukan. Kenapa? Terjadi gelap gulita. Berhari-hari mereka tidak bisa melihat apapun. Benar-benar gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Orang harus jalan meraba-raba. Hanya di tanah Goshen ada terang. Bayangin ya, seluruh Mesir bisa gelap gulita, tapi di satu tempat khusus di tanah Goshen tetap terang. Dan pada akhirnya tulah ke-10 anak sulung mati, mempermalukan Osiris, dewa kehidupan dan dunia orang mati. Mereka percaya Osiris adalah dewa yang menjaga dunia orang mati. Tapi ternyata anak sulung Firaun tidak lepas dari kematian. Ada Isis, dewi pelindung anak-anak, tapi Isis pun tidak bisa melindungi anak sulung Firaun dari tulah kematian anak sulung. Demikianlah ternyata 10 tulah itu adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwa semua Allah yang disembah oleh orang Mesir adalah Allah yang palsu. Allah yang tidak bisa membebaskan mereka sama sekali. Tapi kita punya Yesus Allah yang hidup. Kita bisa punya Yesus Allah yang hidup. Allah yang kita bisa andalkan dalam segala hal. Dia disebut sebagai Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan. Kiranya Dia yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia disebut Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kiranya Allah menyediakan dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Dia disebut sebagai Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan yang melindungi kita dari bahaya. Kiranya Dia menolong dan menyelamatkan kita dari bahaya. Dia disebut sebagai Jehovah Shalom, Allah yang memberi damai sejahtera. Ada orang punya banyak uang tapi gak punya sejahtera. Tapi Allah, Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera kita. Yang walaupun banyak masalah, banyak kesedihan, tapi kita bisa tetap sukacita. Kita bisa tetap damai sejahtera karena kita punya Tuhan yang benar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.